Kita yang sudah lama berada di ladang pelayanan, apakah masih kuat? Atau sudah lemah? Teman-teman yang masih di asrama, apa masih tetap kuat? Jangan sampai waktu masih ada di STD terpadu saja, saudara sudah lemah dan tak berdaya, sehingga saudara mungkin hanya karena lambat dapat uang dari orang tua, saudara sudah mengeluh. Dan saudaranya, aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Biarlah malam hari ini menjadi kesempatan untuk kita bangkitkan semangat kita untuk lebih giat dalam melayani. Sama-sama kita baca dan renungkan firman Tuhan dalam 2 Tawarik pasal 27 ayatnya yang ke-6. 2 Tawarik pasal 27 ayatnya yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Yotam menjadi kuat kedudukannya karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Sekali lagi, Yotam menjadi kuat kedudukannya karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Menjadi kuat. Gereja dan masyarakat sedang menantikan kehadiran saudara dan saya. Jadi apabila ada seorang lulusan STT terpadu yang mengatakan, Pak, memang saya sudah selesai kuliah, tapi tidak ada tempat untuk saya bisa bekerja, engkau yang tidak datang ke sana untuk melayani. Tapi jikalau engkau dan kita sekalian bersedia untuk pergi ke sana, sebetulnya di sana terlalu banyak ladang untuk kita bisa melayani. Namun sebelum kita terjun ke ladang pelayanan, ataupun kita sekalian yang sedang berada di dalam pelayanan, maka ada beberapa hal yang saya ingin bagikan kepada kita sekalian. Bagaimana supaya kita bisa berdampak kepada orang lain? Maka kita harus perlengkapi diri kita sendiri dulu. Yotam menjadi kuat kedudukannya karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Maka hal pertama, untuk kita bisa menjadi kuat sesuai dengan firman Tuhan ini, yaitu kita harus kuat iman. Kuat iman kepada Tuhan. Jangan sampai waktu kita ada di sini itu hanya teori semata, tapi tidak memiliki pengalaman nyata atau tidak punya kesungguhan dengan Tuhan, tidak punya iman yang benar kepada Tuhan. Seorang jenderal bernama Bob, dia berkata begini, suatu saat nanti akan terjadi agama tanpa Tuhan dan Kristen tanpa Kristus. Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius bahwa di akhir zaman nanti akan banyak orang yang menyangkal nama Tuhannya. Saya melihat di dalam pelayanan ada begitu banyak orang yang lulusan sekolah teologi, tapi ternyata mereka menjadi orang yang menyangkal Tuhan Allahnya. Saya berharap kita sekalian supaya teguh keyakinan kita kepada Tuhan. Semakin hari kita semakin membangun keintiman dengan Allah lewat doa, pujian dan penyembahan kita. Saya teringat dulu waktu saya masih STB. Setiap kalau kita selesai belajar, ada teman-teman yang lain mungkin pergi kemana lah, saya juga tidak tahu karena saya tidak tahu. Tapi saya selalu belajar untuk bisa berada di perpustakaan, belajar dan berdoa. Dan itu selalu saya lakukan ketika saya berada di tempat pelayanan. Dan itulah yang membuat saya tetap kuat, tetap bertahan di dalam pelayanan meskipun begitu banyak tantangannya.
sehingga kita mampu menghadapi segala tantangan kehidupan. Jadi kita harus menjadi orang yang tetap kuat imannya, terus bergantung pada Tuhan. Ada 4 tipe orang yang ada dalam dunia ini, dan keempat tipe ini kita mungkin berada di dalamnya, dan pasti ada. Tipe yang pertama, ada orang kalau dia susah cari Tuhan, tapi kalau dia sukses tidak cari Tuhan. Ada orang kalau dia sukses cari Tuhan, tapi kalau dia susah tinggalkan Tuhan. Ada orang entah dia susah ke, entah dia sukses ke, dia tetap tidak peduli sama Tuhan. Tetapi orang yang bergantung pada Tuhan, baik kalau dia susah maupun dia sukses, dia tetap berserah kepada Tuhan. Sebagai seorang teolog, sebagai pemuka-pemuka agama, maka marilah kita senantiasa bergantung kepada Dia. Yang kedua, karena saya tahu yang ada di sini adalah para ahli, jadi saya tidak perlu panjang-panjang dalam berkhotbah. Lebih cepat, lebih baik. Ada istilah bilang begini, ikan gabus dengan ikan cepat, lebih cepat, lebih baik. Kalau omong jangan bertele-tele seperti ikan lele. Yang kedua, kita harus kuat ilmu dan keterampilan. Kuat imannya, kuat ilmu dan keterampilannya. Di antara saudara yang ada di sini, saya adalah orang yang pendidikannya paling rendah. Saudara mau tahu? Saya hanya pegang ijazah asli itu ijazah SD. Ijazah SMP yang pakai B. Maka SMA-nya juga pasti pakai C. Tapi bersyukur STT terpadu terima orang yang pakai C seperti aku. Andaikan STT terpadu tidak menerima aku, maka tidak mungkinlah kita bersama di sini. Saudara, kita harus kuat ilmu dan keterampilan. HP saja dengan laptop, mama, selalu ada pemberitahuan supaya ada pembaharuan. Jadi jangan berpikir wah saya ini adalah lulusan sekolah tinggi teologi terpadu dan saudara jangan sambil memegang ijazahmu dan berpikir engkaulah yang maha tahu. Kita harus senantiasa belajar. Belajar sepanjang hayat. Demikian kata Pak Menteri. Oh, karena itu biarlah kita senantiasa mengidentifikasi diri, kita terus berefleksi dan benahi apa kekurangan kita. Dunia ini semakin berkembang dan maju. Nah, kita ini kalau tidak terus benahi diri kita, maka kita akan ketinggalan. Kita akan tergilas zaman. Kita tidak akan dipakai lagi. Saya bersyukur karena dididik di tempat ini. Dan selain itu juga, saya bersyukur karena adanya lembaga Harvest. Dan saya beri hormat pada adik saya, Koifan. Beliau mengajarkan bagaimana cara mengedit video. Jadi saudara, dulu beliau itu mengajar kami bagaimana mengedit video, termasuk adik Jose. Dan itu merupakan modal bagi saya di dalam pelayanan. Pada tahun 2015 saya membangun PAUD yang bernama PAUD Bethel PKH. Pada tahun 2021 saya mengikuti seleksi sekolah penggerak tingkat nasional. Alhamdulillah saya lulus bersama dengan Pak Yanto SDK Si Agape.
yang ikut seleksi 25.000 lebih, yang dinyatakan lulus 2.500, termasuk hamba yang berdiri di hadapan. Saya melihat pertolongan Tuhan tak sebatas sampai di situ. Tahun 2022, maafkan bukan menyombongkan diri, tapi semoga memotivasi saudara dan dijauhkan Tuhan kalau saya menyatakan semua itu. 2022, saya mengikuti seleksi sebagai narasumber berbagai praktik implementasi kurikulum Merdeka. Puji Tuhan, saya juga dinyatakan lulus. Dan bermodal dari apa yang diajarkan oleh Boy. Pada bulan Juni kami mengikuti seleksi dan disuruh untuk berbuat video praktik baik. Mana model itu? Ada. Jadi saya buat video praktik baik. Ada 8.000 lebih orang yang mengunggah praktik baiknya dari seluruh Indonesia. 83 orang dinyatakan lulus, tapi 43-nya lulus bersyarat, tetapi 40 orang itu lulus tanpa syarat, termasuk hambanya. Ini berarti bahwa kita harus terus berbenah diri, kita terus memperlengkapi diri supaya kita tidak ketinggalan zaman. Makanya saya senang dari visi misi dari STT terpadu ini, harus jago teknologi. Karena kalau seorang tidak tahu yang namanya teknologi, maka selesailah riwayatmu sampai di sini. Dan saya mengucapkan turut berduka cita. Karena engkau tidak akan mungkin dipakai, engkau akan dibuang. Jadi adik-adik nona, saya senang kalau dalam TikTok itu engkau sudah belajar goyang-goyang. Karena itu merupakan modal awal untuk bisa berkembang. Jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita terus perlengkapi diri dengan ilmu, pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, untuk kita bisa menjadi kuat, maka kita harus kuat dalam karakter. Apalah artinya kita berkata, saya ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan, saya ini adalah orang yang hebat. Tapi kalau engkau tidak punya karakter, maka selesailah semua. Kita belajar dari Yesus, karakter apa yang dimiliki oleh Yesus, memiliki kasih. Kita harus menjadi orang yang berintegritas. Integritas tanpa mempertanyakan. Jadi kita bicara seturut juga dengan perbuatan kita. Di zaman sekarang ini kita sudah lihat di jalan-jalan ada baliho para caleg. Tulis visi misi di situ. Dan bukan berhenti sampai di situ. Mereka sambil jalan keliling di rumah saudara-saudara. Katanya mereka saudara. Karena mau masuk caleg jadi saudara lah, cari saudara. Jadi mereka sorong diri, oh pilih kami dong. Saya mau kasih tahu, apabila kita memiliki integritas, tidak perlu kita suruh-suruh orang. Dengan sendirinya orang berkata, Bapak kami siap pilih Bapak. Saya ada beberapa orang tokoh di sana datang minta supaya saya bisa menjadi caleg. Jadi kemarin pada waktu 17 Agustus, anggota DPR tidak hadir dalam upacara HUT RI. Pak Camat minta sama saya, bagaimana Pak Pendeta kalau saat ini Pak Pendeta yang membaca proklamasi. Saya bilang puji Tuhan, siap. Apa sih yang tidak bisa? Gaspol. Saya baca proklamasi, setelah itu
upacara ada orang-orang datang kepada saya, Bapak Pendeta hari ini sudah baca proklamasi, nanti periode berikutnya Bapak Pendeta sudah jadi anggota dewan dan Pak Pendeta akan berdiri kembali. Saya bilang, lu ini hina saya. Saya ini sudah rakyat, kok kasih turun saya jadi wakil rakyat. Itu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita punya karakter, bos, kita akan bisa diterima di kalangan mana saja. Dan orang akan berkata, apa saja harus Pak, apa saja harus ini, apa saja harus Pak. Tapi kalau kita tidak berkarakter, maka kita sudah kehilangan segala. Dan selanjutnya ingat, kalau berhasil jangan sombong. Jangan sombong. Biar kita sukses bagaimanapun. Dulu waktu kita masih belum sukses jalannya. Sukses. Kalau ada yang sapa dulu kita lihat teman, hai bro. Tapi kalau sukses, halo bapak. Luar berbeda. Ingat, orang yang sombong itu hanya orang yang baru tahu namanya sukses. Orang yang sombong itu karena mungkin gaya pakaiannya apa begitu itu baru kaya. Jadi kalau lihat orang yang belagu itu baru. Jadi sebetulnya tidak ada yang perlu kita banggakan dalam hidup ini selain Yesus. Jadi kalau sukses suatu saat nanti adik-adik, ingat jangan sombong. Karena kalau kita sombong, firman Tuhan katakan, Tuhan menentang orang yang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ketika engkau sombong dan engkau lupa sama Tuhan, ingat, biar engkau sudah kaya raya, engkau akan dibuat Tuhan menjadi miskin raya sambil berjalan di jalan raya dan orang berkata, Bapak siapakah itu yang lewat? Oh, itu adalah Bapak raya yang tinggal di kampung raya. Yang dulunya kaya raya sekarang jadi miskin raya dan di rumahnya dia hanya menyanyi lagu Indonesia Raya. Jadi saudara, ingat, sombong itu tidak ada gunanya. Banyak orang sombong mungkin dengan penampilannya, gantengmu cuma sementara. Saya dulu ini ganteng Bapak Ibu. Ganteng. Tapi sekarang orang sudah mulai nyanyi hitam putih fotoku. Saya pikir mereka nyanyi lagu nostalgia, tapi lihat kepalaku yang sudah hitam dan putih. Jadi tidak ada yang dibanggakan. Cantik juga begitu. Semuanya sementara. Umur 40-an pertanyaan. Biar kita pakai perhiasan apa segala macam tetap begitu. Jadi apa yang kita sombongkan ini? Semua hanya karena anugerah. Jadi 3 hal ini Bapak Ibu yang harus kita lakukan untuk kita bisa berdampak pada orang lain. Yang pertama, kuat imannya. Yang kedua, kuat ilmu dan keterampilannya. Yang ketiga adalah kita harus kuat karakter. Maka kita bisa membangun satu dengan yang lain. Saudara suka orang yang sombong atau tidak? Jujurlah padaku. Saudara senang orang yang sombong atau tidak? Tidak. Jadi bagaimana orang bisa terima kita kalau kita sombong? Jadi kalau kita lakukan ketiga hal ini, silakan tambahkan kalau mau tambahkan. Maka kita bisa diterima oleh siapapun juga. Mari kita senantiasa bergandengan tangan. Ada satu falsafah yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain, yaitu gotong royong. Hanya bangsa kita yang bernama bangsa Indonesia
Jadi kita harus bergotong royong dalam salah satu elemen profil pelajar Pancasila adalah adanya gotong royong. Kita harus bermitra karena kita tidak bisa sendiri, bekerja sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Jadi kalau STT ini bisa berusia sampai 21 tahun karena ada orang yang mendukung. Jadi kalau saudara dan saya sukses juga harus mendukung STT terpadu. Kita bangun STT, kita bangun gereja, dan kita berdampak pada masyarakat. Waktu saya sudah habis kan? 2 menit lagi. Mohon maaf. Jadi saudara, ladang kita terlalu luas, dan saudara sedang dinanti. Ingat adik-adik, jangan takut. Bagaimana kalau saya pergi ke kampung, nanti saya susah di sana, saya mengajar di mana, saya melayani di mana. Dipercaya gereja yang kecil, kita bilang, aduh, persembahan cuma berapa. 2007 saya ditempatkan di KKA. Jemaat yang ada itu setiap minggunya belasan orang. 2012 setelah saya masuk STT, saya punya mimpi besar. Suatu saat nanti jemaat harus 500 orang dan memiliki 3 pos dan bangun gereja terbesar dan termegah di wilayah selatan. Itu mimpi saya karena masuk di STT. Mungkin kalau saya tidak masuk di sini, saya tidak dibawa untuk punya mimpi sebesar itu. Puji Tuhan. 2022, tepatnya pada tanggal 29 Desember, gereja saya diresmikan dan terbesar dan termegah di wilayah selatan. Kalaupun ada yang lebih besar tapi belum megah. Kalaupun ada yang sudah megah tapi tidak sebesar itu, makanya terbesar dan termegah. Coba dulu kalau pada waktu saya ditempatkan di sana, saya bilang, Pak, di sana susah. Tidak mungkin saya bisa melihat berkat Tuhan dinyatakan dengan sempurna sampai saat ini. Karena itu jangan takut kemanapun kita pergi untuk bekerja, untuk melayani. Di sana Tuhan sudah sediakan berkat bagi saudara. Jangan takut bekerja, jangan takut melayani. Tuhanmu yang kau percaya, Dia pun juga yang akan menyediakan segala kebutuhanmu. Sehingga engkau hanya melihat berkat Tuhan dari berkat Tuhan, pertolongan Tuhan dari pertolongan Tuhan dalam hidup. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar bersama malam hari ini boleh menolong kita untuk menjadi orang yang terus membangun kebersamaan supaya kita berdampak bagi dunia. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Pendeta untuk pelayanan firman-Nya. Mari kita merespon firman Tuhan ini dengan menyanyikan pujian Jejak Tuhan.